Nah, itu jangan-jangan tadi lo itu lagi lihat Rojali atau enggak lo tadi lihat Rohana. Apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis dari mana ini? Iya, dari itu gua, dari Sensi. Barusan gua agak heran ya. Rame banget ya. Tapi tau gak sih, dari sekian banyak orang tuh ya, yang keluar bawa kantong apa? Belanjaan itu cuma berapa orang ya? 10 juga gak nyampe gitu, kayak sekali gak lewat gitu, dikit banget yang belanja gitu. Itu apa ya? Jangan-jangan tuh apakah orang-orang datang cuman healing atau apa gitu ya? Ada nggak sih kayak apa tren baru gitu kayak ke mall tapi cuman datang-datang aja gitu sebenarnya? Ada sih. Nah, jadi sekarang itu lagi rame sebenarnya. Opo. Nah, itu jangan-jangan tadi lo itu lagi lihat Rojali atau enggak lo tadi lihat Rohana. Apa tuh? Project Rohana tuh? Rojali itu singkatan dari rombongan jarang beli dan Rohana itu rombongan hanya nanya-nanya. Nah, istilah ini itu seringkali kedengaran nih akhir-akhir ini. Ini apa ya? Menarik sih fenomenanya sih. Apa karena gue datangnya ke Sensi gitu, makanya ada Project Rohana atau apa gitu. Jadi kita cuman datangin mall tuh cuma biar rame aja gitu. Nah, jadi gini itu, karena ya gimana ya, mall itu kan akhir-akhir ini rame, cuman Iya. yang beli itu dikit. Ah, Nah, orang-orang itu datang bukannya belanja, tapi ya cuman jalan-jalan ataupun healing, foto-foto. Nah, udah semacam jadi ritual modern. ya, tapi agak ya nggak bisa nyalain juga sih ya. Karena banyak faktor juga yang bikin belanja online lebih menarik, lebih murah gitu kan. Online gitu, lu cuma buka gadget aja langsung dapet kayak lu pengen kan gitu. Ketimbang lu harus jalan-jalan gitu. Makanya jadi banyak kan orang-orang yang baru ngeliat juga, makanya kan apa karena sensi doang atau apa gitu. Jadi emang datang cuma buat lihat aja gitu. Barusan saya browsing nih di mana Detik, ada juga itu penjelasan tentang si Project Rohana ternyata gitu ya. Malah ada juga nih muncul lagi itu Rohingya, rombongan healing banyak gaya, Romusa, rombongan muncul pas sel aja, Pro halus, rombongan hanya mengelus, Pro hantu, rombongan hanya foto-foto, Pro jahat dan lain-lainnya gitu. Kata apa ya? Rombongan-rombongan ini kayak datang ke mall tuh cuman emang bukan buat belanja lagi, emang buat jalan-jalan lihat-lihat santai tawa istirahat aja gitu. Tapi nih, dari sisi pedagang itu, ini merupakan tantangan yang besar. Kelihatannya aja sih rame, tapi kan angka penjualan itu sebenarnya menurun. Iya, Kasirnya nganggur, kemudian juga stafnya bengong. Kalau kejadian ini terus menerus, ini bisa berpengaruh terhadap operasional bahkan eksistensi dari toko ataupun mall itu sendiri. Jadi ya bukan produk lagi jelek atau pelayanan kurang ya, tapi karena orang cara belanja sekarang udah berubah gitu ya. Jadi perubahan kultur konsumsi lah. Ya, yang nggak bisa dihindari itu gitu, perubahan kultur ya. Oke, jadi paham. Jadi apa ya, mall tuh jadi kelihatan rame gitu, padahal engagement tuh nol gitu, tapi rame gitu ya. Terus kalau bagi penjual itu kan ya frustasi karena orang tuh datang jatuhnya kayak anjir, datang cuma lihat doang gitu kan. Udah datang gila mau gimana bagus produk kita bla bla kita mau apa kita, tapi cuma ujung-ujungnya lihat-lihat aja kan, capek gitu, capek mental dan energi gitu kan. Terus apa ya Pak? Apa jangan harus ada strategi baru ya buat apa ya, buat para pemilik toko gitu atau di mana gitu ya. Karena kan saingannya kita toko itu kan saingannya sekarang bukan toko sebelahnya lagi tapi online shop gitu ya. Strateginya apa kayak ya? Menurut lo Jar? Bener nih, seharusnya sih ada strategi ya. Nah, kita bisa coba nih untuk menerapkan dari sudut pandang interaktif, nah ataupun workshop kecil. Jadi pengalaman belanja dari pembeli itu punya value gitu. Atau mungkin juga perlu sih geser ke arah experience based retailnya. Nah, jadi bikin pengunjung yang datang itu bukan cuma untuk beli, tapi juga merasakan sesuatu yang nggak bisa didapatin secara online. Nah, ini contohnya juga kayak IKEA. Jadi kalau kita kayak di IKEA itu misalkan kita mau belanja kasur nih, kita di IKEA itu bisa merasakan ketika belanja kasur itu kayak udah di rumah kita sendiri. Oke, jadi nggak kayak online gitu ya. Kalau Iya. online kan masih ngawang-ngawang ya. Atau malah gini, sebenarnya bisa juga ya kita kolaborasi ya dengan online. Misalnya
let's say ada diskon khusus buat calon barang apa, buat cobain barang di toko itu. Misalnya kamu mau cobain ada diskonnya, tapi check outnya via QR code gitu kan, transaksi tetap di online. Jadi dunia itu tuh nggak saling bunuh-bunuhan lah gitu kan, tapi saling dukung gitu. Jadi online plus sama offline juga gitu sih. Jadi kayak jatuhnya kayak misalnya toko skincare gitu bikin spot skin, apa sih namanya tuh, kalau skincare itu kayak bikin spot skin check gitu ya. Toko makanan kasih interaktif gitu. Terus kayak teknologi di toko offline tuh ada QR price scanner gitu. Oh sama ini biasanya tuh kalau enak ya offline online gitu baru kan ya, bisa kumpulin ini poin dari kunjungan gitu, bukan hanya belanja gitu. Jadi poinnya dari online gitu. Ya itulah fenomena pro jali rohana ya. Jadi jatuhnya tuh bukan musuh ya, tapi sinyal bahwa kita semua tuh udah, terutama ya pelaku usaha gitu, perlu adaptasi lebih cepat sih. Karena makin kesini ya kita tuh ke mall itu ya cuman buat refreshing aja gitu, ngeliat-liat ya, baik lagi cuma lihat doang tapi nggak beli gitu. Dan buat kita juga yang suka nanya-nanya doang nggak dosa sih ya. Dan buat kita juga yang suka nanya-nanya itu ya nggak dosa juga. Tapi kalau udah cocok dan mampu ya belilah gitu. Tapi ada juga biasanya mungkin ya, karena datang ke mall, lihat, suka tapi nggak belinya di check out di Shopee gitu, online juga gitu kan. Tapi ya gimana? Karena semua tempat itu hanya jadi tempat lihat-lihat, itu kan lama-lama gak ada lagi yang bisa dilihat. Jadi intinya orang ke mall itu intinya cuma buat lihat-lihat. Iya, berarti gitu. Lah, mana? Jalan. Oke, yuk makan. Yuk, Lawson. Laptop gimana? Dulu.